Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah online hari Minggu ini. Mari kita akan siapkan hati kita. Mari kita akan siapkan jiwa kita, tubuh kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menerima kuasa-Nya yang luar biasa. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, dan Engkau sangat baik Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul khotbah saya pada saat ini adalah kuasa perjamuan kudus. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara sekalian, gereja kita mengenal dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Apa itu sakramen? Sakramen, kalau kita definisikan, maka di dalam bahasa Inggris disebut sebagai a visible form of invisible grace. Jadi kata kuncinya itu adalah grace atau anugerah. Melalui sakramen baptisan, kita menerima anugerah. Kita dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus, lalu bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Itu merupakan invisible form atau bentuk yang tidak kelihatan kematian Tuhan Yesus. Lalu baptisan itu adalah bentuk yang kelihatan. Nah, demikian juga dengan perjamuan kudus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka bentuk yang kelihatan atau visible formnya itu dari anugerah Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, lewat penumpahan darah dan kematian Tuhan Yesus, maka kita bisa melakukan atau melihat invisible grace dari Tuhan Yesus. Jadi sakramen itu adalah masuk di dalam anugerah Allah yang tidak kelihatan melalui apa yang kelihatan. Nah, saudara sekalian, apa itu perjamuan kudus? Yang pertama, perjamuan kudus itu adalah persekutuan atau fellowship dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Perjamuan kudus merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Memang lambang itu bukan asli barangnya, saudara sekalian. Jadi kita tidak mengakui bahwa roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Secara literal itu merupakan lambang. Sama seperti negara Indonesia dilambangkan oleh bendera Indonesia merah putih. Namun kepada bendera merah putih itu kita harus memberikan penghormatan, saudara sekalian. Nah, demikian juga tubuh dan darah Tuhan Yesus itu dilambangkan oleh roti dan anggur. Ada beberapa yang memang tidak
memiliki roti untuk melakukan perjamuan kudus, mereka menggantinya dengan kue kering misalnya, tidak menjadi masalah. Bahkan seorang hamba Tuhan dulu saya pernah mendengar khotbah, karena di desa tidak ada roti, tidak ada kue, maka yang dijadikan lambang dari tubuh Tuhan Yesus itu lontong, saudara sekalian. Tidak menjadi masalah. Ada beberapa orang juga berhalangan untuk minum anggur karena mengandung alkohol, jadi mereka minum anggur tanpa alkohol atau diganti dengan minuman-minuman lain. Bahkan Gereja Betel Indonesia menyarankan kalau tidak ada air anggur boleh juga menggunakan teh, karena ini merupakan lambang. Walaupun lambang, sama seperti kita menghormati bendera negara Indonesia, bendera merah putih, penghormatan kita kepada negara Indonesia, maka ketika kita melakukan perjamuan kudus itu dengan penghormatan, maka kita menghormati lambang-lambang kerajaan Allah. Tubuh dan darah Tuhan Yesus itu dilambangkan oleh roti dan anggur atau hal-hal yang lainnya. Jadi di dalam perjamuan kudus kita harus melakukannya dengan penuh penghormatan. Saudara sekalian, apa itu perjamuan kudus? Kalau kita lihat di dalam Imamat 17 ayat 11, maka nyawa satu makhluk hidup itu ada di dalam darahnya. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka kita mengizinkan kehidupan Kristus mengalir di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya tekankan, ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka kita mengizinkan kehidupan Kristus mengalir di dalam kehidupan kita. Yohanes 6 ayat 57 dan ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa tubuh Tuhan Yesus itu adalah benar-benar makanan dan darah Tuhan Yesus itu adalah betul-betul minuman. Ketika kita makan roti yang merupakan lambang dari tubuh Tuhan Yesus, maka kehidupan Kristus mengalir di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam perjamuan kudus ketika saya mengangkat roti, maka saya katakan biarlah kemenangan Kristus, pikiran Kristus, kekudusan Kristus itu menjadi milik saya. Saudara sekalian, Kristus itu adalah terang. Maka ketika kita ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka terang itu mengalir di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Maka ketika kita melakukan perjamuan kudus dengan iman, damai sejahtera Tuhan itu turun atas kita sekalian. Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita, saudara sekalian. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka pengurapan sukacita itu turun atas kita sekalian. Tuhan Yesus itu memiliki gelar, saudara, banyak sekali. Disebut penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua atribut Kristus, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan kehidupan Kristus, maka semua atribut Kristus itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Saya rindu jemaat di Pasir Koja mengalami kemenangan Kristus, mengalami damai sejahtera Kristus, mengalami sukacita Kristus, mengalami kesembuhan Kristus, mengalami kekuatan Kristus, saudara sekalian, mengalami iman Kristus, kesehatan Kristus, pertolongan Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu memiliki tubuh yang fit, saudara. Beliau ada di atas kayu salib ketika berusia 33 tahun. Secara manusia, Tuhan Yesus itu adalah orang yang sehat sekali. Dialah Adam yang akhir. Adam yang sempurna, saudara. Dia memiliki tubuh yang sempurna. Dia memiliki jiwa yang sempurna. Itulah sebabnya ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, ketika kita minum perjamuan kudus, ketika kita makan roti perjamuan kudus, maka kehidupan Kristus mengalir di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya perjamuan kudus, beberapa hamba Tuhan dan saya sendiri menyarankan untuk sering dilaksanakan. Gereja kita melaksanakannya 1 bulan 2 kali. Tetapi saya menyarankan saudara sekalian untuk saudara sering-sering melakukan perjamuan kudus di rumah. Banyak hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan yang saya kenal, mereka sering melakukan perjamuan kudus secara pribadi. Dan saya sendiri di rumah sering kali melakukan perjamuan kudus. Dan ketika saya melakukan perjamuan kudus, maka saya memperoleh kekuatan Kristus. Saya memperoleh iman Kristus. Saya memperoleh keberanian Kristus. Saya memperoleh pengurapan Kristus. Lalu yang kedua, apa itu perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu artinya memandang kepada salib Kristus untuk memperoleh pengampunan dan kesembuhan.
Di dalam Bilangan 21 ayat 9 dikatakan pada saat itu orang-orang Israel melakukan dosa, lalu Tuhan menyuruh Musa supaya membangun ular tembaga. Karena orang-orang Israel banyak yang dipagut ular dan mati. Nah, setiap orang yang memandang kepada ular tembaga itu, maka walaupun dia dipagut oleh ular, maka orang Israel tersebut akan mengalami kesembuhan. Di dalam Yohanes dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, maka anak manusia harus ditinggikan. Jadi sesungguhnya ular tembaga itu adalah lambang dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara sekalian, F.F. Bosworth di dalam tulisannya, Jesus the Healer mengatakan, if there is no healing in redeeming death of Jesus Christ, why was it instructed that the people of Israel, beaten by fiery serpents, should look at the brazen serpent on the standard, which was a picture of Jesus Christ? The forgiveness of sin and healing came upon the people of Israel when they looked at the brazen serpent, the picture of cross of Jesus. How much more grace and healing can we find when we look at Jesus on the cross, the real Savior? Artinya seperti ini, saudara. Seandainya tidak ada kesembuhan dalam penebusan kematian Kristus, mengapa orang-orang Israel yang dipagut ular diperintahkan untuk melihat kepada ular tembaga yang merupakan gambaran dari Yesus Kristus? Pengampunan dan kesembuhan turun atas bangsa Israel ketika mereka memandang kepada ular tembaga yang merupakan gambaran salib Kristus. Betapa lebih banyak lagi anugerah dan kesembuhan yang dapat kita peroleh ketika kita memandang kepada Yesus yang ada di atas salib, Sang Juru Selamat sejati itu. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah tulisan, saudara sekalian. Ada seorang pria didiagnosis kanker. Jadi ada benjolan di lehernya, kemudian didiagnosis ternyata itu bukan hanya sekedar tumor, tetapi kanker. Nah, ketika anak perempuannya mendengar akan hal tersebut, maka dia mengajak bapaknya itu untuk melakukan perjamuan kudus. Jadi mereka melakukan perjamuan kudus dengan penuh iman, dengan keyakinan bahwa perjamuan kudus bisa memberikan kesembuhan. Dan akhirnya operasi dilaksanakan. Tetapi yang mengagetkan, saudara sekalian, ketika gumpalan daging itu diambil dan diperiksa lagi, ternyata analisa awal yang mengatakan bahwa benjolan itu merupakan kanker, itu tidak ada, saudara, dari hasil penelitiannya. Waktu awal-awal memang dilihat itu merupakan kanker, tetapi setelah diambil, kanker itu ternyata menjadi tumor yang jinak. Disinilah kita bisa melihat kuasa dari perjamuan kudus, saudara sekalian. Kesembuhan terjadi bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang memandang kepada Tuhan Yesus. Ketika kita memandang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh pengampunan dosa, maka kita akan memperoleh kesembuhan. Saya menantang saudara pada pagi hari ini, apapun menjadi sakit saudara, apapun yang menjadi penderitaan saudara, tantangan saudara, mungkin dan kadangkala penderitaan atau sakit itu disebabkan oleh dosa, saudara sekalian. Tetapi ketika kita memandang kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang tergantung di atas kayu salib, maka turunlah anugerah kepada kita sekalian. Turunlah kiranya kesembuhan kepada kita sekalian. Turunlah kiranya pertolongan atas Tuhan kepada kita sekalian. Dengan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, saudara, maka kita memandang kepada tubuh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita memandang kepada darah Tuhan Yesus yang tercurah. Dan ketika kita melakukan dengan penghormatan, kita melakukannya dengan iman kepercayaan, memandang kepada karya Kristus yang luar biasa, maka turunlah kesembuhan atas kita sekalian. Turunlah pengampunan atas kita sekalian. Saudara sekalian, arti yang lain dari perjamuan kudus, apa itu perjamuan kudus? Maka perjamuan kudus itu merupakan peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara sekalian, di dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan bahwa iblis itu dikalahkan pertama oleh perkataan kesaksian kita, lalu yang kedua oleh darah anak domba. Darah anak domba merupakan meterai bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya. Ketika malaikat maut menjalani negeri Mesir untuk membunuh anak-anak sulung, maka
malaikat maut itu melewatkan rumah yang ada tanda darahnya. Itulah sebabnya kita harus menggunakan kuasa darah Yesus di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kuasa darah Yesus atas kehidupan kita, atas keluarga kita, maka itu merupakan meterai dan iblis tidak bisa menyentuh kita. Ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus. Acap kali saya berdoa setiap pagi, saudara, dengan keluarga saya meminta perlindungan kuasa darah Yesus. Mengapa? Karena saya percaya bahwa dengan kuasa darah Yesus yang dioleskan atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas anak-anak kita, atas rumah kita, maka iblis tidak memiliki kuasa di sana. Kuasa iblis tidak bisa menyentuh anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Karena ada tanda meterai, yaitu darah Yesus yang merupakan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pengesahan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan iblis itu dikalahkan oleh kuasa darah domba. Di dalam peperangan rohani kita patut menggunakan senjata-senjata. Dan salah satu senjatanya selain nama Yesus yang penuh kuasa itu, maka senjata yang lain itu adalah kuasa darah Yesus. Saudara sekalian, itulah beberapa hal yang dapat kita alami ketika kita melakukan perjamuan kudus. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelepasan, ada kuasa kemerdekaan, saudara sekalian. Ada kemenangan atas kuasa iblis. Itulah sebabnya mari pada saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Dengan penuh iman, dengan penuh penghormatan. Dan kiranya turunlah kuasa perjamuan kudus atas kita sekarang yang ikut ambil bagian di dalamnya. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Silahkan untuk roti dan anggur dipersiapkan. Baik, saudara sekalian, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi melebihi kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Tuhan Yesus sudah dipecah-pecahkan bagi kita sekalian? Tubuh yang penuh dengan kemenangan itu. Tubuh yang memberikan kepada kita kehidupan, damai sejahtera, sukacita dan kesembuhan. Mari kita sambut tubuh Tuhan Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara sekalian kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi melebihi kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut darah Tuhan Yesus dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu dan ucapkan syukur bagi Dia. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kuasa perjamuan kudus yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Biarlah kuasa perjamuan kudus ini menjadi milik dari jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong kami ketika kami melakukan perjamuan kudus. Bukan hanya saat ini, tapi waktu-waktu ke depan. Biarlah kehidupan Kristus boleh semakin nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus boleh menjadi milik bagian kami. Kami memandang kepada Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Kami menerima kesembuhan, kami menerima pengampunan, kami menerima kelepasan. Terima kasih ya Bapa untuk kuasa-Mu yang dicurahkan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa.
Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah supaya mensosialisasikan dengan benar, dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga mengenai COVID-19 ini boleh segera selesai Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bersikap tegas, menegakkan Tuhan mengenai PSBB dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa agar masyarakat taat dan punya pengertian yang baik, dan masih banyak masyarakat yang mengabaikan arahan pemerintah. Oleh sebab itu kami minta kemurahan Tuhan. Berdoa juga untuk 132 rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Berdoa juga supaya manajemen penanganan penderita COVID semakin baik. Kami juga berdoa Tuhan buat para dokter, perawat yang bekerja selalu dalam kesehatan dan perlindungan Tuhan. Demikian juga keluarganya. Berdoa juga untuk ketersediaan APD Tuhan, alat pelindung diri, supaya mencukupi Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa supaya Roh Kudus melawat orang-orang yang sedang menderita agar kesembuhan terjadi. Berdoa juga agar Roh Kudus melawat bangsa ini supaya kita tidak masuk ke dalam kesulitan ekonomi global, karena sudah 2 juta tenaga kerja yang telah di PHK. Berdoa agar Roh Kudus menjamah hati setiap orang sehingga ada pertobatan dari perbuatan yang salah. Juga berdoa agar umat Tuhan terus bertekun membangun mezbah Allah, tidak putus asa, tetap berpengharapan dan percaya akan janji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Walau ku belum
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan berdoa buat saudara, memberkati saudara sekalian. Mari kita mengangkat tangan sama-sama dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Allah, karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, amin.